praktekin untuk gerakan aktif yang bisa dilakukan untuk SMA DMT ini. Itu yang penting di sini adalah tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada strengthening ya. Terus untuk gerakan aktifnya itu kita lakukan itu mengikuti sesuai dengan MMT kekuatannya saat itu. Kan kita nggak bisa menambahkan, nggak bisa meningkatkan, makanya nggak ada strengthening kan untuk menambah kekuatannya itu. Misalnya coba dia itu derajat 5, bisa jalan tanpa bantuan tapi tidak bisa berdiri sendiri. Terus lengannya itu dia masih bisa mengangkat ke atas. Kira-kira contoh latihannya apa yang bisa diberikan? Meraih, mengambil bahan. Ya, mainannya yang dikasih bentukannya gimana? Kan bisa digenggam, dia masih bisa meraih mengejar. Ini kan tadi derajat 5 kan dia bisa jalan tanpa bantuan, berarti kan dia masih bisa berdiri kan. Tapi ketika ada jatuh dia sudah bisa berdiri, nggak bisa balik lagi. Terus tapi tangannya masih bisa nih, masih bisa semuanya. Terus dia juga ada nih masalah sama pernapasan, ya kan? Kalau kasusnya kan juga masalah pernapasan. Jadi bisa latihan aktif yang bisa diberikan dan itu fungsional adalah tadi udah oke. Menggenggam, apa yang bisa digenggam? Bolanya mau diapain? Dilempar kemana? Ke depan. Ke depan. Oke. Tujuannya untuk apa nih? Apa yang kita dapatkan ketika gerakan aktif dia? Ekstensi shouldernya bisa ini kan. Terus untuk memparunya juga kan, jadi kayak chest mobility gitu kan. Terus gerakan ke samping gimana gini? Kalau ngambil benda gitu bisa Pak, kayak jadi dikasih icrik-icrik gitu, jadi anaknya lari bisa ngambil kan. Samping kan bisa juga. Intinya dikasih mainan yang bisa difungsional. Boleh nih gimana caranya? Gerakan lempar bola ke depan, kita di depannya, jadi kita lempar langkah. Ingat berarti bolanya jangan yang ada beban ya. Ringan. Bolanya nggak jangan ada beban. Iya. Tangkap. Terus kita di belakangnya lempar ke belakang. Lempar ke belakang kan ini jadi makin ya membuka. Nih. Itu untuk nafasnya, jadi dapat 2 sekali. Untuk pernafasannya iya, menjaga fungsi geraknya yang ada saat itu juga bisa dilakukan. Itu berarti kan MMT-nya tuh masih berapa nilainya? Ya, 3-4 lah. Kalau pasif, coba tiduran, bukan pasif, RMT 2 gerakan aktifnya coba kayak gimana? Ada yang tidur nggak melawan gravitasi. Iya, Tiduran Ke samping ya, ke samping gitu, tiduran terus ke arah samping. iya coba biar kelihatan. munduran guys, munduran. Aduh ya Allah. Yang nggak melawan gravitasi kan ke samping. Jadi ngangkat nih, kan nggak diangkat. Kalau kamu bisa ngangkat berarti bisa melawan gravitasi. Tadi ini tadi kamu tadi iya. Coba ini geser, ya. Terus juga bisa sambil dikasih mainan. Apa mainan yang bisa dikasih? Cincin. Mobil gitu nggak sih, mobil yang gitu. Ini posisi aktif ya. Maktik nih satu bisa coba lurus dulu. Gerakannya berarti ABD kan. Terus bisa usap kan. Terus miring. Ini kan ini ya. Atas kan ada gerakan. Depan ya. Ada juga. Iya kan. Pasif kan ya. Kaki juga sama, coba terlentang. Jadi pokoknya
pokoknya tidak boleh ada strengthening. Ada strengthening. Gitu. Kalau udah pasif berarti pasif. Kalau aktif kan berarti aktif. Aktif iya. Kita kasih coba. Makanya misalnya kita lihat ketika nanti itu derajatnya itu tuh dari kursi roda atau misalnya derajatnya udah yang udah nggak bisa berdiri tuh, yang nggak bisa berdiri terus tangannya juga udah nggak bisa ngangkat, berarti kan semuanya gerakannya apa pasif. Jadi selagi masih bisa diberikan gerakan aktif, dia berikan gerakan aktif yang fungsional. Misalnya bisa posisi tengkorak, dikasih wedge di sini, posisi tengkorak, terus di depan dikasih mainan, kan tangannya misalnya aktif sih, misalnya di bawah, lowernya yang udah derajat 90. Tapi kalau misalnya tangannya itu masih ini kejauhan kalau lengannya masih derajat 6, 5 gitu kan, jadi lengannya masih di derajat 2 kan bisa dikasih mainan di depan, masih bisa donat atau yang harusnya kan koin, masukin koin ke sini atau nggak ada yang jadi bisa megang pulpen jadi posisi tengkorak itu bisa dilakukan. Kalau MMT 3 itu bisa dilakukan apa gerakan aktif yang bisa diberikan yang ada Lengkap. dia bisa melawan gravitasi tapi kan dia nggak bisa melawan apa tadi fleksi aja. Berarti duduk nih misalnya kan dia yang derajat yang cuma bisa di kursi roda, kalau lengannya masih bisa udah gerakan aktif, nggak boleh dikasih barbel, nggak boleh dikasih benda-benda yang berarti kayak bola pun bolanya tuh yang ringan aja, maksudnya jangan bola yang berat yang jadinya ada resistensi ya kan. Terus kalau misalnya masih bisa angkat ke atas ya udah gerakan-gerakan aktif yang sesuai dengan ototnya itu, tapi kan dia tuh biasanya dari proksimal ke distal kan mengenainya, berarti kan distalnya cuma bisa yang distal fungsional, jadi gerakan aktif bisa dilakukan pakai si distal. Misalnya cuma bisa duduk, bisa pegang bola, sudah lemparannya bola ke depan, lempar bola ke depan, lempar ke belakang, itu udah langsung buat nafas di kursi roda. Atau misalnya tiduran tadi kalau dia masih bisa melawan gravitasi tangannya, kasih aja bola atau bola taruh ke bawah, ambil lagi bolanya taruh ke atas, bisa gitu kan, itu sambil main. Jadi intinya dimasukin gerakan-gerakan aktif dengan main. Paling itu kalau dilakukan di rumah sakit tuh, kalau pasien saya tuh saya kasihnya tuh lebih banyak tuh latihan bola. Kalau dia nggak bisa berdiri ya udah dia duduk di bangku, dia masih bisa ini jalan, terus duduk di bangku ya udah lempar tangkap bola sambil latihan titik, terus ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, udah bisa. Kalau dia cuma bisa tiduran di tempat tidur ya yang aktif dia masih bisa lakuin ya dilakuin. Ya jari-jari kakinya cuma bisa fleksi ekstensi. Kalau misalnya MMT-nya udah di bawah 2 udah semuanya pasti. Kalau 2 kan masih bisa kita instruksikan kan, tapi cuma nggak bisa ngelawan gravitasi aja. Itu intinya ini. Lihat MMT-nya dia, tidak boleh kasih tahanan dan lakukan latihan, berikan latihan yang fungsional sambil bermain. Jadi kasih mainannya ya yang sesuai dengan tadi. Lihat MMT kasih tahanan. Ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya, berarti kalau aktif dia kalau dari atas sama atas mungkin bisa berbeda juga. Maksudnya bisa aktif ini bisa berbeda juga kita lihat. Misalnya kalau dia di lengan, dia tuh bisa jalan dengan ban kakinya di derajat 6,
itu kan dia masih bisa jalan, tapi dengan ada bantuan terbantu berarti dia masih bisa jalan aktif juga kan sendiri. Tapi kan kita lihat juga lengannya nanti dia di derajat berapa. Kalau di lengannya dia bisa mengangkat lengan ke atas menuju kepala, fleksi elbow gini ya dia bisa. Kalau misalnya lowernya nggak bisa diberikan ya atasnya bisa diberikan. Jadi dilihat kemampuannya. Kayak dua itu masih bisa mengangkat lengan ke atas, berarti kan yang itu udah tiga kan itu masih bisa kan diberikan aktif. Kalau tiga tidak bisa mengangkat tangan ke kepala atau tidak bisa mengangkat tangan ke kepala tapi dapat mengangkat gelas keluar dengan dua tangan, dan masih bisa dia bantu gitu ya. Kalau dia masih bisa sendiri berarti dia bisa aktif. Kalau misalnya itu dia udah puas ya bantu pasti. Berarti ya, kita juga bisa ngasih tahu edukasi ke orang tuanya kalau misalnya anak itu nggak boleh melakukan sesuatu Ya. barang yang Jadi sebelum minuman kan kadang tuh ada main kan, ini lemes ya dikasih ini biar kuat gitu. Nah ya itu tuh penting, jadi diedukasi ke jangan dikasih sumberan. Jadi kita harus bisa mengenali ini emang gejala SMA-DMT gitu kan, sifatnya progresif, hanya kita untuk meningkatkan kualitas hidupnya kan. Jadi biar dia di kemampuan dia yang ada tuh dia bisa fungsional sendiri, bisa aktif sendiri gitu. Dan latihan aktifnya dibarengin dengan breathing aja. Makanya kan Aktif dibantu dengan breathing. aktif pasif breathing, kalau dia ada nanti kindness considerator ya kita stretching tidak lebih meningkatkan kualitas hidup.